Terima kasih sudah mengklik video ini. Baik, tanpa lama-lama lagi, cerita misteri ID akan menyampaikan sebuah kisah yang berjudul Pocong ini minta diantar pulang. Gua hanya mau bilang satu hal sebelum kalian melanjutkan cerita ini. Jika kalian pulang terlalu malam, terus kalian merasakan tiba-tiba ada yang ngikutin kalian dari belakang, jangan menoleh ke belakang. Beneran deh, kalian jangan coba-coba untuk menoleh ke belakang. Karena apa yang gue alamin waktu itu semua dari gue. Yang hanya cuma karena gue menoleh ke arah belakang. Dan sejak kejadian itu, setiap malam hari, hidup gue selalu berantakan. Tidur gue rusak, atau gue mengalami gangguan tidur. Pikiran gue kacau. Dan setiap kali gue merem, gue selalu ingat sosok wajah itu. Wajah yang dibungkus kain kafan, matanya nggak kelihatan, tapi tatapannya menusuk sampai ke tulang belakang gue. Baiklah, gue akan mulai cerita kehidupan dari yang membuat gue berantakan dan gangguan yang gue alami saat ini. Cerita ini berawal dari malam itu sebenarnya seperti malam biasa. Saat itu gue pulang kerja karena gue capek, keringetan, dan gue pengen mandi. Terus tidur. Tapi saat itu gue sepertinya pulang agak telat. Tidak seperti biasanya. Sekitar jam 12:30 dini hari. Jalanan sangat sepi. Angin berhembus dengan rasa dingin yang menembus tulang. Tapi gue malah merasa gerah. Lampu-lampu jalan sudah menyala. Tapi nyalanya itu sangat remang-remang. Seperti lampu itu sedang malas untuk hidup. Kebiasaan gue, setiap sedang jalan gue selalu mendengarkan musik untuk menemani perjalanan. Maklum saja ya guys, gue tidak mempunyai pasangan ya. Sudah gue memutuskan untuk dengerin musik aja. Tapi saat itu tiba-tiba headset gue mati. Padahal gue baru beli headset ini. Gue memutuskan untuk berhenti di pinggir jalan untuk melepas headset gue. Kini perjalanan menjadi sepi seperti isi hati gue yang sedang kesepian. Dan ketika saat itu, gue baru menyadari satu hal. Udara di sekitar gue seketika berubah menjadi lebih sunyi, hening, seperti orang yang sangat kesepian kayak yang dengerin cerita ini. Tapi yang gue rasa semua suara ditarik dari dunia ini. Dan saat itu gue merasakan ada sosok di belakang gue. Ada suara loncatan halus. Tuing, tuing, tuing. Gue saat itu berpikiran itu hanya seekor kucing atau tikus. Pokoknya gue selalu berpikir itu hanya hewan, bukan sosok misterius. Tapi kok lama-lama ritmenya itu terlalu teratur untuk seukuran hewan. Tuing, tuing, tuing. Gue yang merasakan dan mendengarkan kejadian itu bulu kuduk gue mulai naik satu persatu. Karena suara itu jelas terdengar di telinga gue. Jantung gue mulai berdetak dengan cepat. Seakan jantung ini ingin meledak. Tapi itu membuat rasa penasaran gue
mulai timbul dengan rasa penasaran dan rasa kebodohan gua yang akan merusak hidup gua. Hingga saat ini, karena ulah gue sendiri yang membuat gue menengok ke arah belakang. Dan disitulah kehidupan gue mulai semuanya berubah. Jadi, di tengah jalan yang kosong itu, gue melihat ada sosok berada di bawah lampu kuning redup. Dan saat itu, sosok itu hanya berdiri kaku. Sosok itu berwarna putih. Dia hanya diam di sana. Sosok itu memiliki tingginya hampir 2 meter. Dia menggunakan kain kafan. Kain kafan itu terlihat kotor seperti habis keluar dari liang lahat yang penuh dengan tanah. Dan ketika gue melihat ke arah kepalanya, aduh, kepala itu kainnya sobek dikit di bagian wajah itu. Tapi dari sobekannya itu, gue melihat wajahnya itu hitam pekat, gelap, dengan tatapan kosong. Seperti kalau kalian menatap ke arah wajahnya, kalian akan merasakan sensasi jatuh ke dalamnya. Dan kalian tidak akan bakal balik lagi. Gue terus menatap ke arah sosok itu. Dia tidak melompat. Dia tidak terbang. Dia tidak menghilang dari sana. Akan tetapi, dia cuma miring dikit ke arah gue. Sepertinya dia sadar karena sedang gue perhatikan. Dari kejauhan itu, kepalanya menunjukkan gerakan dengan memiringkan kepala seakan dia sedang mengatakan sesuatu. Gue lihat lu, dan gue menyadari sesuatu dari balik kain kafannya. Gue mendengar suara napasnya begitu berat. Seketika badan gue membeku. Badan gue tidak bisa bergerak. Kaki gue serasa sedang dipaku di tanah. Tapi setelah beberapa saat kemudian, sosok itu bergerak ke arah gue. Gerakannya perlahan, pelan, pelan. Kakinya rapid. Jadi dia hanya bisa melompat-lompat. Twin. Seperti ada sebuah jasad yang dipaksakan untuk hidup kembali dan membuat bulu kuduk gue berdiri. Dan gue ketakutan saat dia melompat ke arah gue. Gue saat itu langsung lari. Gak make mikir panjang dan babi bu. Gue berlari seperti orang kalap. Napas gue seperti orang akan sekaratul maut. Ketika gue berlari, kaki gue hampir kepleset. Tapi yang gue tahu cuma satu hal. Saat itu gue harus kabur dan gue harus berlari menjauh dari tempat itu. Tapi makin gue lari menjauh dari tempat itu, suara hentakan kakinya, dia makin dekat. Gue langsung melompat masuk ke arah pagar rumah, menutup pintu, menarik napas panjang supaya tubuh gue semakin santai. Dan gue meyakinkan diri gue sendiri bahwa semuanya akan aman terkendali. Tidak kayak hubungan gue yang sudah kandas. Bercanda ya guys. Lanjut lagi ya. Tapi ternyata ini hanyalah awal. Dan saat gue melihat pocong, itu juga baru permulaan dari semua kejadian-kejadian yang akan terus berlanjut hingga sekarang. Begitu gue ingin menuju ke dalam kamar, gue melihat ada sesuatu sosok yang ada di cermin dekat tangga di rumah gue ini. Gue melihat sangat jelas sosok itu di pantulan cermin itu
sosok bayangan pocong itu. Bayangan putih terbungkus kain kafan yang sangat lusuh. Dia berdiri kaku, seperti seseorang yang sedang berdiri, berada tepat di belakang gue. Gue seketika refleks menengok. Akan tetapi, tidak ada siapa-siapa di belakang gue. Akan tetapi, ketika gue kembali melihat ke arah cermin lagi, bayangannya masih ada di belakang gue. Dan kali ini, sosok itu menjadi lebih dekat dengan gue. Gue langsung, secara spontan, menutup mata. Gue gak mau lihat apapun lagi. Tapi saat gue mulai membuka mata gue secara pelan-pelan, sosok itu mulai menghilang. Atau mungkin sosok itu cuma pindah tempat yang belum gue ketahui. Dan gue juga gak mau tahu kemana sosok itu berada. Setelah itu, gue mulai masuk ke dalam kamar. Gue langsung mengunci pintu kamar dan duduk di lantai sambil memegang dada gue sendiri, yang dimana gue merasakan detak jantung gue sangat cepat. Seperti lihat cewek yang gue sangat cintai. Secara perlahan, gue mengatakan pelan, ini cuma halusinasi semata. Ini cuma halusinasi semata. Badan gue capek, otak gue capek. Saat gue sedang berbicara sendiri, gue mendengar dari luar pintu kamar gue. Gue mendengar ada suara pelan, tapi jelas di telinga gue. Suara itu berhenti saat sudah berada tepat di depan pintu kamar gue yang sudah gue kunci. Secara spontan, gue menahan napas, berharap dia tidak menyadari keberadaan gue. Saat beberapa detik kemudian, gue mendengar ada suara ketukan di pintu. Tok, 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 tok. Tapi itu bukan suara ketukan, seperti menggunakan tangan. Bunyinya sangat beda, seperti benda tumpul, dan sangat berat, seperti sesuatu benda yang dibungkus kain dan dibenturkan di pintu kamar gue. Tapi kali ini gue menyadari sosok itu mengetuk pintu kamar gue menggunakan kepalanya. Saat itu, gue sedang duduk di pojokan kamar. Lampu yang ada di kamar gue nyalain. Akan tetapi, secara tiba-tiba, HP gue mati dengan sendirinya. Yang membuat suara itu semakin jelas dari luar pintu kamar gue. Justru, sekarang gue mendengar sangat jelas seperti suara kain yang diseret secara pelan. Dan terkadang suara itu berhenti sendiri. Dan tiba-tiba suara itu kadang muncul lagi. Di setiap suara itu mulai berhenti. Gue merasakan ada sosok yang sedang berdiri dan menunggu gue tepat di balik pintu. Seakan-akan pocong itu seperti lagi menunggu gue untuk keluar dari kamar gue. Akan tetapi, sepertinya dia bisa mendengar suara jantung gue yang deg-degan saat itu. Dengan secara tiba-tiba, yang membuat gue terkejut adalah ketika gue melihat ke arah pintu dan gue mengalami kejadian. Gue melihat ke arah handle pintu kamar gue yang bergerak secara perlahan, seperti ada sesuatu yang sedang mencoba untuk membuka pintu kamar gue. Tapi gue rasa sosok itu tidak memiliki tangan. Saat kejadian itu berlangsung, gue selalu berusaha untuk menahan napas gue. Sampai-sampai kepala gue puyeng banget akibat dari nahan napas yang terlalu lama. Hingga akhirnya suara itu mulai menghilang dan suasana di kamar gue
menjadi lebih senyap. Beberapa menit ini suara menjadi lebih sunyi dan senyap. Gue merasa tidak akan terjadi apa-apa. Dan gue mulai mikir apakah dia akan kembali atau justru pocong itu dia sudah pergi. Tapi waktu gue mau berdiri dan hendak keluar dari kamar gue untuk memastikan apakah dia sudah tidak ada, gue mengintip dari bawah pintu kamar. Setelah gue mengintip dari bawah pintu, gue ngeliat sesuatu yang datang dari kolong pintu kamar gue. Gue melihat ada kain putih yang sangat kotor dan ada beberapa bagian kain yang robek, dan kain itu mulai bergerak secara perlahan-lahan seperti sosok itu sedang menyapu lantai. Pocong itu terus berupaya untuk mencari jalan masuk ke dalam kamar gue. Kain itu terlihat masuk ke dalam celah kecil dari bawah pintu kamar gue. Untungnya kain itu tidak masuk total. Akan tetapi, kain itu cukup bikin lantai gue kena noda tanah basah hingga mengeluarkan bau yang sangat busuk memenuhi kamar gue. Dan seketika, dari balik celah pintu itu, gue mendengar suara yang keluar dari mulutnya, yang menurut gue bukan merupakan suara seperti manusia pada umumnya, dan bukan juga suara hewan, tapi yang gue dengar adalah suara itu terdengar lembek, berat, dan seperti suara itu berasal dari tubuh yang udah gak punya udara. Buka sekarang, aku mau pulang. Gue langsung perlahan mundur sampai tanpa gue sadari punggung gue sudah menabrak lemari yang ada di kamar gue. Dan baru kali itu gue menyadari akan sesuatu hal. Pocong ini bukan sekedar arwah yang bergentayangan. Bukan hanya sosok yang sedang penasaran. Bukan cuma hantu yang sedang melewati kamar gue saat ini. Akan tetapi, dia seakan mencari sesuatu yang berasal dari gue. Dan dia tidak akan pergi sebelum dia bisa mendapatkan hal itu. Sebagian dari kain itu terlihat masuk ke dalam celah kecil dari bawah pintu kamar gue. Untungnya kain itu tidak masuk total. Akan tetapi, kain itu cukup bikin lantai gue kena noda tanah basah dan bekasnya sangat bau. Dan seketika dari balik celah pintu itu, gue mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Yang gue rasa ibu bukan suara seperti milik manusia pada umumnya. Dan bukan juga suara hewan. Tapi yang gue dengar adalah suara itu terdengar lembek, berat, dan seperti suara itu berasal dari tubuh yang udah gak punya udara. Buka pintunya sekarang. Aku mau pulang. Gue langsung perlahan mundur sampai tanpa gue sadari punggung gue menabrak lemari yang ada di dalam kamar gue. Dan baru kali itu gue menyadari akan sesuatu hal. Pocong ini bukan sekedar arwah yang bergentayangan, bukan hanya sosok yang sedang penasaran, bukan cuma hantu yang sedang melewati kamar gue. Akan tetapi, dia seakan mencari sesuatu dari gue, dan dia tidak akan pergi sebelum dia dapat mendapatkan hal itu. Ketika gue masih duduk berada di pojokan kamar gue, akan tetapi, napas gue masih terputus-putus. Akan tetapi, gue melihat kain putih itu berada di bawah pintu. Kamar gue itu terlihat bergerak, halus, pelan, seperti cacing yang sangat besar dan
seakan ingin memaksakan masuk ke dunia orang hidup. Saat itu, suara dari sosok yang ada di sana masih kedengaran oleh telingaku dan mengatakan, "Buka pintunya, aku mau pulang." Pulang? Apa dia mau pulang? Tapi dia mau pulang kemana, anjir? Ini kamar gua. Dan ini rumah gua. Bukan kuburan yang seharusnya tempat sosok itu berada. Seketika gua langsung ngumpet di balik kasur dan mencari posisi supaya tidak terlihat oleh dia kalau semisalnya dia bisa masuk secara tiba-tiba, bisa masuk ke dalam kamar gue. Tangan gue sangat bergetar, hebat, dan saat itu gue tidak tahu mau ngapain. Mau berdoa pun kadang-kadang hafalan doa gue hilang saat sedang ketakutan. Secara tiba-tiba, gue mendengar ukak. Pintu kamar gue tiba-tiba didorong akan sesuatu dari luar. Gagang pintu kamar gue bergetar secara perlahan, tapi bukan seperti seseorang yang sedang berlatih perang masuk. Akan tetapi, lebih seperti tubuh yang sangat berat, yang sedang menabrakkan pintu dengan tubuhnya tanpa sadar. Tok, 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 tok. Gue seketika langsung panik. Gue berusaha untuk menahan mulut gue dengan kedua tangan gue sendiri, biar gue tidak berteriak. Hingga akhirnya suasana menjadi hening. Hingga akhirnya lenyap. Sampai-sampai telinga gue berdenging. Hingga akhirnya dari bawah pintu gue melihat kain putih itu secara tiba-tiba menghilang. Gue menunggu beberapa detik dengan hening banget, hingga gue bisa mendengar detak jantung gue sendiri. Hingga akhirnya gue berpikir bahwa dia sudah pergi dari sini. Akan tetapi beberapa saat kemudian, gue mendengar ada suara hembusan napas itu. Terdengar jelas di telinga gue. Seakan suara itu bukan berasal dari luar pintu kamar, akan tetapi suara hembusan napas itu terdengar dekat, seperti berasal dari dalam kamar gue. Hembusan napas itu sangat jelas terdengar sangat berat. Hembusan napas itu juga terdengar sangat pelan, seperti seseorang yang baru bangun dari tempat tidur. Gue langsung mengangkat kepala gue secara pelan-pelan. Dari balik kasur gue, jantung gue serasa sedang dipukul-pukul dari dalam tubuh gue. Rasanya begitu sesak seperti lihat dia jalan dengan orang lain. Dan dari sudut kamar gue itu, di area yang hanya ada sedikit sinar dari cahaya, gue seketika melihat sosok itu sedang berdiri dengan kaku dan diam. Gue melihat ada kain kafan, akan tetapi kain kafan itu masih putih, tapi sudah robek-robek. Kakinya terbungkus dan terikat rapet. Tubuhnya berdiri tidak lurus, agak membungkuk seperti sudah dari lama. Kepala pocong itu sedikit miring. Akan tetapi, dia tidak melakukan apa-apa. Pocong itu hanya diam dan berdiri di depan gue, yang membuat gue sangat ketakutan. Gue melihat dia menghadap ke arah gue, dan gue melihat dari balik sobekan kecil di bagian wajah. Saat gue melihat ke arahnya, ada sesuatu yang bikin gue nyaris muntah sejadi-jadinya. Matanya itu ternyata bukan hitam, melainkan kosong. Bagian mata itu bolong, tidak ada bola mata. Cuma ada lubang yang sangat gelap,
seperti liang kubur yang kecil, dan wajahnya sangat gelap. Dan gosong di wajahnya juga terdapat ulat kecil yang bergerak-gerak di wajahnya. Gue seketika menahan napas gue, menahan bau dari sosok itu yang sangat busuk. Badan gue terasa mati. Rasa tidak bisa menggerakkan tubuh gue. Dan tiba-tiba, pocong itu mengambil melompat kecil. Sosok itu hanya bergeser beberapa sentimeter dari tempat semula. Tapi, suara dari gesekan kain itu terdengar sangat jelas di telinga gue. Hingga akhirnya, dia nyampe. Kini, dia menjadi lebih dekat dengan muka gue. Lalu, gue mendengar suara yang sangat pelan, yang sedang mengatakan suatu hal. Kenapa lu bisa ngeliat gue? Suara itu terdengar nyangkut di tenggorokan yang udah busuk. Gue yang terdiam tidak tahu harus menjawab apa. Gue cuma berpikir, supaya dia mau, dia pergi. Lu bikin gue ingat akan seseorang yang ada di rumah gue. Katanya, apa rumah? Apa maksudnya kuburan? Atau gue yang masih terdiam dan tidak bersuara secara tiba-tiba? Dia maju dengan secepat kilat. Gue seketika langsung melompat ke sisi lain dari kamar. Gue gak sempat berpikir apapun. Dan seketika pocong itu, tiba-tiba, pocong itu hilang dari hadapan gue. Pagi hari telah tiba. Gue terbangun bukan karena bunyi alarm dari HP gue. Akan tetapi, gue terbangun karena gue mendengar ada ketukan secara pelan dari arah jendela kamar. Tok, tok, tok. Gue membuka mata secara pelan-pelan. Mata gue yang masih terasa berat. Terasa gue semalam tidak tidur. Gara-gara kejadian yang gue alami semalam. Saat sudah terbangun, gue melihat ke arah jendela. Gue yang masih tertutup dengan gorden. Tapi yang bikin bulu kuduk, gue berdiri. Saat gue melihat ada bayangan seseorang yang berada di balik gorden. Sosok itu sangat tinggi. Tubuhnya sangat kaku. Tapi dia hanya diam saja. Gue langsung bangkit dari tempat tidur. Jantung gue mulai deg-degan. Gorden bergoyang sedikit. Seperti ada hembusan angin yang tertiup. Padahal saat itu, di kamar gue tidak ada hembusan angin. Gue langsung menarik gorden dengan pelan banget. Akan tetapi, tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi di balik kaca jendela, gue melihat seperti ada bekas kain putih menempel di kaca jendela gue. Kayak ada sesuatu yang nahan diri di situ semalaman. Gue langsung keluar dari kamar gue untuk mencari udara segar. Akan tetapi, gue yang hendak mau keluar dari rumah biar pikiran gue jernih gara-gara kejadian semalam. Tapi begitu gue membuka pintu depan rumah gue melihat ada tanah merah yang berasal dari luar ke arah pintu gue. Di sana terdapat bekas jejak yang melompat-lompat. Jejak yang seakan-akan sedang melompat. Bekas jejak itu sangat jelas mengikuti bekas yang sebelumnya. Jejak itu berasal dari jalan menuju rumah gue. Seperti ada yang sedang menyeret atau dia melompat. Dan gue menyadari satu hal. Dia selama ini mengikuti gue.
sampai rumah. Selain itu, jejak tersebut bukan hanya di rumah saja, akan tetapi kemanapun gue pergi, gue selalu mendapati jejak itu. Gue memaksakan diri gue untuk berangkat kerja meskipun mata gue masih sangat berat akibat semalam. Akan tetapi, gue tidak mau terlihat lemah atau gila. Karena kejadian ini, saat berada di dalam angkot, gue memilih untuk duduk paling pojok. Orang-orang terlihat sangat biasa-biasa aja, seperti tidak mengalami hal-hal yang mustahil. Tapi cuma gue saja yang wajah gue sangat pucat. Sampai angkot itu berhenti ketika sedang berada lampu merah. Dengan niat hati gue untuk iseng, gue melihat keluar, menengok ke arah kaca samping dari angkot, dan itu merupakan sebuah kesalahan besar yang sudah gue buat. Karena ketika gue melihat ke arah luar, angkot di antara pantulan dari cahaya, lampu-lampu jalan, dan saat dibersebelahan dengan angkot yang berhenti di trotoar, gue melihat sosok putih itu lagi. Dia sedang berdiri, hanya diam, tetapi wajah pocong itu hanya menghadap ke angkot gue. Dan wajahnya yang sangat buruk itu melihat ke arah ke gue. Tapi saat ini, yang gue lihat, kali ini kain kafannya lebih rusak dari sebelumnya. Di sisi kirinya itu sobek sangat besar, sehingga gue dapat melihat ada tulang-tulang itu sedikit dari balik kain kafannya. Saat gue melihat itu, gue langsung membuang pandangan gue ke arah lain. Gue berpura-pura tidak melihat kehadiran sosok itu. Tapi dari pojok mata gue melihat dia bergerak sangat cepat. Tiba-tiba sosok itu menghilang dari trotoar. Lalu gue menyadari dan sangat merasakan ada sesuatu yang sedang menempel di atap angkot. Suaranya sangat berat, hingga gue tidak berani menoleh ke arahnya. Saat itu, gue hanya memegang tas gue dengan sangat erat, hingga sopirnya menyadari akan kehadiran sosok itu dan mengatakan, ada siapa itu di atas mobil gue?" Gue mendengar suara aneh, dan suaranya berat amat. Anjirlah, gue yang mendengar itu sontak kaget. Berarti selama ini bukan hanya halusinasi semata. Gue memutuskan untuk turun. Sebelum gue sampai kantor, gue tidak peduli mau telat masuk atau tidak. Yang paling penting, gue hanya ingin kabur saja dari sini. Selama gue sedang berjalan menuju kantor gue ngerasa ada yang sedang mengikutin di arah belakang. Karena kejadian yang terus gue alami ketika pulang kerja, akhirnya gue memutuskan untuk mencari orang pintar. Karena gue udah tidak bisa lagi untuk menghadapi ini sendiri. Gue yang sudah mengetahui tempatnya, gue langsung saja datang ke rumah bapak tua, atau abah ini suka dibicarakan oleh banyak orang-orang yang mengatakan abah ini bisa lihat hal-hal halus. Ketika gue masuk ke dalam rumahnya, seketika abah langsung mengatakan, "Kamu udah membuka mata itu saat kamu berada di tempat yang harusnya tidak kamu lihat." Dan akhirnya, gue mulai menceritakan semuanya. Bapak tua yang gue sebut abah itu diem untuk beberapa menit. Matanya menatap kosong ke arah gue, seakan dia sedang melihat sesuatu yang ada di belakang gue. Akhirnya abah mengatakan kepada gue, "Begini mas pocong itu tidak memiliki niat untuk mengganggu kamu. Dia hanya ingin kamu
kamu untuk mencari sesuatu yang hilang dari dirinya. Apa, Abah? Dia mengatakan untuk mencari apa? Jadi begini, Mas. Pocong itu meninggal secara tidak wajar. Tubuhnya itu sudah dikubur jauh dari rumahnya, hingga arwahnya hilang arah. Dan waktu kamu menoleh ke belakang, dia menyadari, dan dia menganggap kamu sebagai petunjuk. Maksudnya Abah penunjuk yang bagaimana? Jadi kamu harus menuntun dia untuk jalan, dan dia akan pulang. Gue yang mendengar perkataan Abah, seluruh badan gue seketika langsung merinding. Sekarang gue mulai paham kenapa dia selalu bilang, aku mau pulang. Tapi yang jadi masalahnya di sini adalah rumah dia itu kan bukan rumah gue dong. Atau bukan rumah siapa-siapa. Berarti rumah dia adalah tempat di mana tempat terakhir dia. Dan Abah menambahkan perkataannya. Tempat itu sangat gelap, sempit, dan dingin. Gua yang ingat itu langsung berkata, maksudnya Abah itu kuburan? Iya jelas, Mas. Kamu harus mengantarkannya ke sana. Tapi Abah kenapa harus saya? Ya karena kamu Mas sudah melihat dia. Soalnya kalau kamu bisa melihat dia, dia menganggap kamu bisa membawanya untuk kembali ke rumahnya. Jawab Abah, dan itu merupakan sebuah ikatan. Dan ikatan itu hanya bisa dilepas oleh kamu, Mas, jika kalau kamu mengantar dia untuk pulang. Lalu gue diajak ke Abah menuju ke sebuah lahan yang kosong dan terletak di pinggir desa. Makan itu sangat jauh dan tempat itu sangat sepi karena terletak jauh dari perkampungan. Rumputnya menjulang sangat tinggi seakan tidak terawat. Nah itu dia, Mas, kuburannya terletak di situ. Gue melihat kuburan itu sudah lama tidak terawat. Kuburan yang bahkan anggota keluarga korban sudah lupa sama kuburan itu. Gue berjalan menuju kuburan itu sambil tangan gue membawa senter. Angin hembusan malam saat itu terasa sangat dingin, hingga terasa menusuk banget. Abah mulai menemaniku untuk berjalan dengan pelan sambil melantunkan. Abah baca doa sepanjang jalan. Setelah sampai secara tiba-tiba, gue mendengar suara yang sangat familiar di telinga gue. Itu suara yang sangat gue kenal. Dan seketika, dari balik semak-semak, sosok pocong itu muncul. Dia kini jauh lebih dekat dari biasanya. Dan gue sangat jelas melihatnya. Lebih rusak dari sebelumnya. Kini kain kafannya hampir tidak berbentuk sama sekali. Hingga gue bisa mencium aroma tanahnya. Sangat menyengat banget. Hingga membuat mata gue menjadi perih. Seketika gue ingin mundur. Abah langsung berkata, jangan mundur, Mas. Kalau kamu tadi mundur, dia bakal marah sama kamu, Mas. Gue yang mendengar perkataan Abah. Mau gak mau gue harus maju, walaupun seluruh badan gue sangat gemeter hebat dan hembusan napas gue menjadi lebih kacau. Pocong itu mengikutin gue dari tadi. Gerakannya dan hentakan kakinya di tanah makin jelas. Sepertinya dia semakin gak sabar. Hingga akhirnya kami sampai juga di makamnya. Gue melihat di depan ada gundukan tanah kecil. Itu seakan menandakan kuburannya. Dan begitu gue berdiri, tepat berada di depan kuburan itu, pocong itu secara tiba-tiba berhenti. Kepalanya miring, seakan pocong itu seperti orang yang baru kenal akan rasa lega. Dan dia nunduk
Perlahan, gue melihat kain kafannya itu bergoyang kecil, tidak tahu karena hembusan angin atau ada sesuatu. Gue merasakan suatu hal seperti hembusan napas yang sedang menangis. Abah mulai melantunkan bacaan doa dan suaranya kini lebih keras dan semakin lama semakin cepat. Pada awalnya, pocong itu hanya diam saja menatap kuburannya. Akan tetapi lama-kelamaan badannya mulai bergoyang, seperti orang yang sedang gelisah. Sepertinya pocong itu sangat kesakitan saat mendengarkan doa yang sedang dilakukan oleh Abah. Dan secara tiba-tiba, gue mendengar suara yang berasal dari dia. Suaranya sangat lirih. Gue yang mendengar suara itu seperti bukan suara manusia, ataupun bukan suara yang berasal dari hewan. Suara itu yang membuat jantung gue seakan seperti diremas. Bukan. Di sini rumah aku. Seketika wajah gue langsung pucat dan Abah mulai berhenti membaca doa. Akan tetapi mukanya Abah tegang. Dia bukan hanya mau diantar ke kuburannya, akan tetapi dia mau ke tempat dia mati. Dia mati. Badan gue semakin gemetar. Makin parah. Apa tempat dia terakhir hidup? Kata Abah itu. Dan menambahkan perkataannya. Apa itu berarti? Mas akan dibawa. Alias Mas akan mau. Dia mau bawa kamu untuk ke alam sana. Seketika pocong itu sontak. Secara tiba-tiba dia melompat. Bukan lompatan yang dilakukan secara pelan lagi. Tapi lompatan kini menjadi lebih jauh, tinggi, dan cepat. Seketika dia menjatuhkan diri tepat di depan mata gue. Gue melihat di wajahnya itu terdapat sobekan yang kini lebih terlihat jelas ada di wajahnya. Sobekan itu semakin kebuka lebih lebar. Dan saat itu, gue bisa lihat sebagian rahangnya dan wajahnya yang penuh dengan ulat. Rahangnya itu rusak parah. Terdapat cairan merah yang kering, membuat baunya semakin menyengat di hidung gue. Dia mulai mendekat ke arah gue. Dia mendekat bukan dengan cara melompat ataupun jalan, tapi dia mendekat ke arah gue dengan cara meluncur di tanah. Gue yang melihat kejadian ini. Yang paling seram menurut gue selama dia mengikuti gue. Gue hampir pingsan saat melihat kejadian ini. Lalu pocong itu mulai berbisik di telinga gue. Dia mengatakan sesuatu itu. Ikut dengan aku. Aku butuh teman. Aku sangat kesepian. Seketika, tiba-tiba tanah kuburan yang ada di belakangnya itu mulai bergetar dengan pelan. Seperti akan ada sesuatu yang ingin bangkit dari dalam kuburan. Sontak Abah itu mulai berteriak, "Lari! Mas, ayo kita lari." Gue yang mendengar perkataan Abah itu tanpa basa-basi. Gue langsung lari dengan Abah. Tapi gue tidak tahu harus lari ke arah mana. Yang gue pikirkan hanya untuk terus berlari. Saat gue berlari, gue terus terjatuh. Saat gue melihat ke arah pocong itu terus mengejar, gerakannya semakin cepat dan loncatannya terdengar sangat keras. Seakan-akan pocong itu sudah tidak terikat dengan kain kafan lagi. Gue hanya bisa terus berlari sampai napas gue mulai hampir, hingga akhirnya
tubuh gue terjatuh ke tanah. Saat gue membalikkan badan, dan ternyata pocong itu sudah berada tepat di atas gue. Pocong itu mengangkat kepalanya, dan wajahnya itu menatap ke arah gue sambil membuka mulutnya. Yang paling gue tidak tahan adalah bau yang dikeluarkan itu sangat busuk. Yang lebih mengerikan lagi, saat pocong itu mengeluarkan suara yang pernah gue dengar sebelumnya, yang mengatakan satu hal, di sini adalah tempat terakhir aku, dan ini juga akan menjadi tempat terakhir untuk kamu. Saat gue sudah hampir untuk menyerah akan kejadian ini, tapi secara tiba-tiba gue mendengar suara. Hantaman gue yang masih syok akan kejadian ini hanya diam, dan saat itu gue melihat Abah sudah kembali. Saat itu Abah memukul pocong itu pakai bambu kuning. Seketika saja sosok itu terlempar karena pukulan Abah yang menggunakan bambu kuning. Pocong itu kemudian terjatuh dan hilang menjadi asap hitam tipis. Sebelum lanjut bercerita, gua mau bilang bahwa bambu kuning dipercaya oleh sebagian besar orang sebagai benda yang bisa mengusir makhluk halus ini. Baru gue dapat saat Abah menceritakan ke gue. Oke, lanjut ke ceritanya ya teman-teman. Kemudian Abah itu duduk di sampingku. Gue mendengar suara napas Abah hampir habis. Lalu Abah mengatakan satu hal. Mas, ikatan kamu telah Abah diputus dengan bambu ini. Tapi kamu jangan senang dulu, Mas. Pocong itu bukan menghilang begitu saja. Akan tetap, kalau kamu masih melewati tempat pocong itu, maka dia akan terus mencari tempat kematiannya. Dia bakal balik untuk mengikuti lagi. Gue yang mendengar perkataan Abah gue mulai ketakutan lagi. Dan Abah menambahkan lagi dan mengatakan ke gue, Mas harus lebih hati-hati lagi. Kalau pulang malam, jangan pernah untuk menoleh ke belakang. Jika Mas mendengar suara aneh berpura-pura saja untuk tidak mendengar suara itu. Jika Mas mendengar suara pulang, segeralah berlari. Dan jangan lupa untuk berdoa. Sudah berbulan-bulan semenjak kejadian saat malam itu, gue sudah kembali hidup normal. Atau setidaknya gue selalu berusaha terlihat sangat normal. Tapi terkadang saat semua orang yang ada di rumah gue udah pada tidur, akan tetapi gue masih sering mendengar suara dari luar rumah gue. Ya benar, gue masih mendengar suara itu. Suara itu kini jauh lebih pelan, dan suara itu terdengar jauh. Namun gue masih bisa mendengar sangat jelas di telinga gue. Suara loncatan itu, suara seperti geraman, dan terkadang gue masih saja mendengar suara pocong itu masih memanggil dan berbisik di telinga gue. Aku masih belum pulang, dan setiap kali gue mendengar suara itu, gue hanya bisa ngelakuin satu hal yang dikatakan Abah, yaitu tidak menoleh ke arah suara itu, tidak menjawab apa yang dia katakan, dan gue selalu berdoa supaya pocong itu tidak pernah tahu lagi jalan untuk ke rumah gue lagi.